Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad yang akan menceritakan sebuah kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Story Horror. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang diambil dari akun Twitternya Creepylogy yang berjudul Ruqyah. Cerita ini mungkin terlalu panjang, jadi akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Oleh sebab itu, pantengin terus channel ini ya teman-teman, dan pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan teman-teman kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Oke, gak usah lama-lama lagi. Seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita simak video berikut ini. Sewaktu kuliah di Bandung, Amara menyewa kamar kos tidak jauh dari stasiun yang akan memudahkannya berangkat dan kembali dari Jakarta. Sayangnya, ia malah mengalami peristiwa demi peristiwa yang mengusik hidupnya. Sesudah tamat SMA, tujuan Amara berikutnya ialah masuk perguruan tinggi. Ia berhasil lulus sekolah tetapi gagal menembus PTN. Dengan itu, kampus swasta pun tidak jadi soal. Amara mantap dengan kota pilihannya, yaitu Bandung. Sementara di rumahnya, terdapat dua peletuk yang siap meletup kapan saja, Mama dan Papa, yang begitu telaten merawat pertengkaran. Keduanya selalu menemukan alasan untuk berkelahi, dan sudah demikian dari dulu. Karenanya Amara sengaja menyingkir agak jauh, mumpung punya alasan bagus. Tentunya tidak gampang meyakinkan para peseteru, utamanya Mamanya, Marisa, bahkan hendak ikut Amara ke Bandung. Yang betul saja, tetapi itu bukan kelucuan, melainkan kewajaran pada sebagian suami istri yang bingung menyelesaikan masalahnya satu sama lain. Akan tetapi Amara berhasil lolos akhirnya, dengan janji akan sering-sering pulang. Harus setiap Sabtu pulang, tekan mamanya. Kalau tidak, kamu tak akan lama melihat mama lagi. Amara belum lagi menjadi dewasa seutuhnya, dan ia mulai terbayang betapa menyeramkannya orang-orang dewasa itu. Amara awas betul bahwa mamanya tak sekedar main ancam, sungguh ia sedang berjudi dengan keinginannya. Gadis itu belum lupa peristiwa setahun sebelumnya, tatkala Marisa nyaris bernasib fatal berkat puluhan butir triazolam yang ditelannya dengan lahap. Ia menyimpan stoples penuh berisi obat sedatif, mungkin dikiranya semacam permen Barber. Obat penenang dan etamol adalah dua pokok yang saling bertentangan, namun Marisa menyatukan keduanya dalam tegukan-tegukan. Hampir habis cerita wanita itu kalau bukan nasib baik yang masih berpihak. Pendek cerita, Amara pindah ke Bandung untuk 4 tahun ke depan. Cari indekos sana sini hingga ia merasa mantap pada sebuah rumah dekat stasiun. Marisa yang menaksir rumah itu. Katanya bagus, tenang, hanya dihuni wanita, dan yang terpenting mudah dikunjungi. Namun di mata Amara sebaliknya. Indekos itu menjengkelkan, sebab sangat berdekatan dengan jalur kereta. Kamarnya di tingkat 2, paling pojok, terdapat 2 jendela, yang satu berhadapan lorong, dan yang satunya lagi mengarah ke rel kereta. Dari jendela luar itu Amara dapat melihat-lihat kereta, walau itu hanya membuatnya tambah jengkel. Ruang lokomotif tak kenal ampun, lebih-lebih mulai malam sampai pagi. Kalau gerbong-gerbong itu lewat, seketika menjadi gempa kecil yang mustahil dicegah. Awal-awal Amara kerap tidak bisa tidur nyenyak. Ia keluhkan persoalannya pada mamanya, yang intinya ia ingin cepat-cepat pindah. Akan tetapi Marisa hanya mengatakan kalau kebisingan lebih baik daripada kesunyian yang menghinggapi rumahnya sekarang. Kalau kamu susah tidur apalagi stres, minum obat saja, saran Marisa. Pelan tapi pasti. Amara terbiasa dengan bising. Kupingnya seolah menebal, juga ia jadi senang bicara lantang. Namanya juga tinggal dekat rel, komentar Marisa sewaktu berkunjung. Belum 1 bulan berpisah, Amara sudah didatangi mamanya 3 kali.
Tiap Sabtu siang Marisa mengetuk kamarnya, menenteng bawaan macam-macam, entah makanan hingga cat kuku. Disangkanya anaknya senang dijenguk sering-sering. Lebih baik mama yang sering datang. Tidak usahlah kamu pulang, sekali saat lebaran saja, ucap Marisa. Ma, berhentilah minum obat dan alkohol. Marisa tak banyak bicara tiap kali anaknya mulai mengungkit hal itu. Gadis itu agak kesulitan menyesuaikan diri dengan Bandung, terutama pergaulan dan bahasa. Tetapi ia mengerti, tiap pendatang pasti terbentur kesulitannya sendiri. Suatu malam di akhir pekan, tanpa sebab yang pasti, Amara terbayang mamanya. Sungguh pun ia jengkel pada Marisa. Ia juga tak mengelak bahwa perempuan itu berada di posisi yang dirugikan. Papanya main nakal dengan wanita lain. Sekali ketahuan telak oleh Marisa. Namun Amara tahu, ayahnya sudah lama berselingkuh dengan wanita itu. Sudah berpuluh kali Amara menegaskan mamanya agar cerai saja dari Sigit. Jika diukur kualitasnya benar juga. Penampilan masih cemerlang, wajah sedap dipandang, bodi dan mesin masih layak jalan. Umur baru 40 tahun. Cari uang pun dia pintar. Punya tailor ramai pelanggan di Bendungan Hilir dan Cempaka Putih. Seingat Amara, mamanya tidak pernah bergantung uang pada suaminya. Bahkan suaminya itu membuka biro jasa kecil-kecilan yang pendapatannya hanya di level insya Allah. Dengan kata lain, asal kelihatan ada kerjaan. Kalau Amara jadi mama, sudah aku usir dari dulu pria macam itu. Mama bahkan berhak mengusir. Rumah ini sudah mama tempati sebelum kawin. Dengar-dengar harta yang didapat sebelum perkawinan itu bukan harta bersama. Mama juga mengerti kan? Tiap kali menasihati mamanya, Amara jadi bosan sendiri. Setiap kali bosan, maka terngiang kisah mamanya. Dan kisah serupa diperdengarkan lagi kepadanya beberapa waktu lalu. Dari masih kecil mama sudah menderita karena perselingkuhan. Kakekmu yang gak pernah kamu temui itu gatalnya bukan main dan kasar. Papamu itu masih baik kalau ditandingkan dengan ayah mama. Seenggaknya seumur-umur perkawinan dia belum pernah main tangan. Kalau mama cerai juga, bagaimana kamu nanti? Jangan sampai saat kamu menikah, suamimu melihat kamu adalah anak cucu yang rumah tangganya rusak. Siapa bilang itu nggak berpengaruh? Manusia susah ditebak. Mama sudah mengadu pada Buya Hakim di Painan. Masih ingat Buya Hakim kan? Dia yang mendoakanmu waktu kamu masih SD, supaya sembuh dari paru-paru basah. Dan alhamdulillah dengan izinnya kamu sembuh. Kata Buya Hakim kemarin lusa, ada jeroan-jeroan babi dipendam di bawah rumah kita. Amara terlonjak. Buya bilang begitu mah, siapa yang taruh? Katanya nggak penting siapa yang menaruh, syaratnya harus dikeluarkan dari situ. Memang repot juga, Buya cuma pesan, pokoknya ada di bawah rumah. Setelah lamunannya buyar, Amara baru tersadar kalau mamanya sudah 1 bulan tidak menjenguk. Sekejapnya timbul macam-macam dugaan di benaknya. Apakah mama baik-baik saja? Sakitkah dia? Atau jangan-jangan syarat itu tidak berhasil dikerjakan? Karuan cemas Amara jadinya. Ia telepon mamanya, tidak terjawab. Berulang-ulang pun begitu. Terpaksa ia hubungi ayahnya. Langsung diangkat. Terdengar suara perempuan. Sesaat Amara hendak mengamuk, tetapi seketika luluh begitu ia mengenali suara tersebut. Mama lagi di Painan nak, ucap Marisa di pulau seberang. Tangis gadis itu tak bisa ditahan meski ia berpura-pura tegar. Kamu kenapa nak? Gak apa-apa ma. Gadis itu secepatnya menguasai emosi. Mama dari kapan di kampung? Hampir 3 minggu. Kamu kangen ya? Mama, lirihnya. Suara Marisa mengecil seperti sedang menjauh sebentar. Rumah sudah dibongkar, desisnya pelan. Terus bagaimana ma? Ternyata bukan cuma perut babi, tapi juga kelelawar. Supaya nggak busuk dia simpan dengan arak di dalam plastik tebal. Terus plastik itu dimasukkan dalam box plastik. Ya Allah ma, ngeri banget. Gimana caranya mama tahu tempat dikuburnya benda-benda itu? Mama ingat-ingat lagi, papa kamu berubah sejak kebun belakang direnovasi. Di halaman rumputnya mah? Bukan, ketemunya justru di bawah saung. Di bawah kolam ikan. Karena digali tanah nggak ketemu juga, akhirnya kolam juga dibongkar.
Alhamdulillah ketemu. Marisa terus bercerita panjang lebar, terdengar seperti perempuan yang sedang merasa paling beruntung di muka bumi. Dia juga menaruh firasat tentang siapa biang kerok masalahnya, yaitu seorang tukang pemborong halaman belakang rumahnya. Namanya Jali, yang rupanya pernah kawin dengan Mardina, wanita yang berusaha terus-terusan mengobrak-abrik rumah tangganya. Mama sampai cari tukang dari Demak, Jawa Tengah ya. Tukangnya itu santri-santri, katanya nggak sembarang tukang kuat mengerjakan itu. Syukurlah Ma, Papa nggak tahu kan? Nggak dong, Mbak Ning dan Prapti saja nggak tahu karena Mama pulangkan dulu untuk sebulan. Sekarang kondisi Papa bagaimana? Ya biasa saja, tapi tadi sore dia diam sendiri di teras rumah. Waktu Mama dekati, tiba-tiba saja papamu mengajak supaya lebih lama lagi di Painan. Sejak malam itu amarah seperti semen di dalam otaknya mengelupas. Hari demi hari telah berubah. Ia menjadi lebih gembira dalam banyak hal. Satu persatu kawan bermunculan. Rupanya tepat ucapan Marisa untuk amarah. Keharmonisan orang tua saja berpengaruh dalam berteman, apalagi soal pasangan hidup. Namun pada satu malam, 2 bulan sesudah mendengar kabar baik itu, Amara menangkap isak tangis sayup-sayup dari balik tembok kamar. Di luar hanya rel kereta yang gelap sunyi namun bising sewaktu-waktu. Di seberangnya lagi adalah tembok rumah-rumah penduduk. Sekali dengar saja ia langsung bergidik, tapi juga bercampur penasaran. Hanya saja suara itu lenyap tak lama kemudian. Malam berikutnya sayup-sayup serupa terulang di telinganya. Masih dari arah yang sama. Amara memberanikan nyali menengok lewat jendela. Di luar gelap dan sunyi. Angin malam lebih berisik dari apapun. Pandang Amara mengedar ke sana kemari. Tidak seorang pun terlihat, namun tangis itu masih bersambung. Kemudian lewatlah serangkaian panjang lokomotif serta gerbong-gerbong penumpang. Mengular lesat dalam lipatan malam. Tangis wanita itu lekas terbuang raung kereta. Kereta akhirnya sirna. Masih berkibas rambut Amara tertiup angin. Sejenak ia bertahan di jendela, menanti kelanjutan si tangis malam. Namun tidak lagi terdengar. Hening, hanya angin. Maka ia menurunkan kepala seraya menutup jendela. Siang di akhir pekan, Amara menyengajakan diri melihat-lihat pemandangan di belakang kamarnya. Rupanya rel kereta sama saja siang atau malam. Sama sekali sepi. Hanya cahaya yang membuatnya tampak berbeda. Sorenya gadis itu didatangi temannya yang sudah berjanji akan pergi bersama ke dagu atas. Dia menyapa temannya dengan panggilan Teteh karena dianggap lebih tua, meski cuma tua wajahnya. Teteh menunggu di kamar sambil memutar musik, sementara Amara bersiap-siap. Amara sedang mengguyur badan ketika kawannya bersorak nyaring. "Amara, ada kiriman." "Kiriman?" balasnya tak kalah nyaring. "Iya, paket kiriman." "Oh, tulisannya rendang." Suara Teteh lebih nyaring. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Muncul sedikit kepala Amara dengan rambut berbusa putih. "Paling-paling itu dari mamaku." "Banyak?" Teteh mengangkat bungkusan hitam seraya menebak. "Sebanyak ini, mungkin 1 kilo daging." "Oh, oke." Pintu ditutup lagi. Tapi baru sebentar kepala Amara kembali nongol. "Kamu suka rendang?" "Sukalah." "Ya sudah, buka saja." Teteh bersorak senyaring seolah-olah baru memenangkan undian masuk surga. Kiriman milik Amara dibuka. Dibongkar isinya yang ternyata memang rendang. Hitam berkilau wujudnya, padat, diselingi kentang indil-indil. Bukan main sedap dan kaya aroma rendang tersebut, sehingga wanita itu tak bersuara lagi kecuali lidahnya kecap-kecap. Selesai Amara mandi dan ia menjumpai kawannya sedang lupa diri menggasak rendang kiriman. "Enak Teh?" "Top, ya Allah kok bisa seenak ini." Amara mengulum senyum. "Nanti kamu bungkus saja sebagian." "Serius Amara? Ya ampun, kamu baik banget. Pokoknya mulai sekarang kita jadi saudara deh." Tergelak saja tawa Amara. Dan Teteh berkata lagi, "Oh aku lupa, ini ada juga. Sampahnya kubuang di situ ya." Secarik amplop, lumayan tebal isinya. Amara terima amplop tersebut lalu merobek sampingnya. "Uang jajan tambahan ya." Amara menghitung sepintas lembaran uang kertas di dalam amplop. Sekurangnya mungkin ada 2 juta. Oleh karenanya ia segera menelpon Marisa.
namun ia urungkan mengingat baterai ponselnya tersisa hanya 1%. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita kali ini. Penasaran bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Nantikan sambungan cerita ini pada video berikutnya ya teman-teman. Oleh sebab itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sebelum saya tutup, apabila ada salah kata dalam video ini atau pelafalan yang kurang jelas, saya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Ahmad pamit undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.